nggak pernah nggak konsumsi alkohol. Setiap hari. Sampai gue kuliah. Kan dulu kan gue nggak jauh dari ini. Waktu zaman gue remaja nggak jauh dari alkohol. Jadi Manson, vodka setiap hari. Asli, gue asli. Ini gue jujur. Gue cerita jujur aja sama lu. Jadi bokap gue tuh sampai ada jatah mabok buat gue. Jadi kata bokap, lu jangan maling. Ini jatah lu buat mabok. Gitu. Jadi bokap gue tuh memang bener sayang banget sama gue. Tetapi waktu SMP, ketika bokap nyokap gue tuh, ya kan SMA pisah, ada masalah lah gitu kan. Gue sempat 1 tahun tuh sempat ini ya, sempat apa ya? Ekonomi keluarga tuh bukannya bokap nggak ada, sempat morat-marit gara-gara akibat bokap nyokap tuh ribut kayak pisah-pisah gitu kan. Akhirnya cerai beneran kan gitu. Gue broken home jujur. Akhirnya yang gue ceritain itu gue naik sepeda dari Cengkareng ke Selipi itu kan, gue sama adik gue sekolah itu kan. Itu bukan karena susah, karena orang tua gue udah waktu itu memang bener kondisi lagi ribut-ribut di rumah kan gitu. Pas gue SMP kelas 3 sampai gue jualan jadi bandar narkoba kan, jadi pengedar narkoba gue. Iya. Makin kesel, iya gue jadi pengedar narkoba. SMP gue udah jadi pengedar narkoba. Gitu. Gue Nipam gue sebarin, ya kan? Nipam, Tramadol, terus Lexotan dan lain-lain semua udah gue dulu tuh. Waktu SMP ya, kelas 3. Karena gue bukannya frustasi. Akhirnya gue masuk di situ, gue ngeliat orang tua gue pisah. Gue tiap hari tuh nggak pernah nggak konsumsi alkohol. Setiap hari. Sampai gue kuliah pun gue alkoholik. Gitu. Nah, begitu bokap nyokap gue cerai, 95 gue kuliah, kuliah D1, diploma 1, terus gue ikut diploma 3. Gue masih pemabok tuh, gue pemabok berat. Alhasil gue kabur dari rumah tahun 99. Kabur dari rumah, kabur tuh artinya gue mencoba kabur dari rumah, mencoba mandiri gitu dengan ngamen, ya kan, ngamen dari tukang ojek dan coba-coba mandiri gitu kan. Gue mencoba mencari duit sendirilah gitu kan, untuk bayar kuliah, untuk bayar apa kan. Gue nggak mau lagi. Setelah orang tua gue cerai itu, gue akhirnya merasa udahlah, gue bilang whatever sama urusan keluarga kan gitu. Gue sendiri menghukum diri gue, sampai gue pernah jadi pemulung juga gitu kan. Karena gue udah nggak ini kan. Sementara adik-adik gue yang 2 orang itu hidupnya normal karena masih di orang tua gue kan, dia nggak kabur. Adik gue yang cewek itu di Trisakti, ya kan, yang cowok itu di Mercu Buana. Dua-duanya sampai selesai semua. Gue ngilang tuh dari rumah. Gue hidup sendiri. Gue keluar 99 itu, pulang ke rumah sebentar, 2 jam 3 jam cabut lagi. Ntar 2 bulan baru ketemu orang tua lagi, cabut lagi. Sampai 2010 pertama kali gue ketemu bokap lagi, bokap udah cuci darah terus setiap hari. Setiap minggu. Bokap gue cuci darah. Gue masih belum tuh. 2011 gue balik lagi, bokap masih belum ini. 2012 baru gue benar-benar kembali ke rumah untuk merawat bokap. Jadi bokap gue kena diabetes, cuci darah selama belasan tahun ya, dia kena diabetes. Lalu 6 tahun berikutnya dia cuci darah hampir setiap minggu itu, sampai akhirnya 3 kali sehari cuci darah. Nah, akhirnya bokap gue itu meninggal tahun 2013. Nah, di situ gue agak sedikit apa ya? Akhirnya gue sama orang tua, gue kebanyakan salahnya nih. Gue tinggal punya nyokap kan gitu. Akhirnya gue sama nyokap, ya udahlah, gue sayangin nyokap gue gitu. Mumpung nyokap gue masih sehat kan gitu. Akhirnya gue bareng sama adik gue yang cewek sama adik gue yang cowok, kita sepakat sayangin nyokap gue, kembali lagi ke pangkuan keluarga kan gitu. Kalau dulu kan gue datang sejam cabut, 2 bulan 3 bulan. Jadi gue akhirnya sekarang gue udah kembali utuh sama keluarga. Pasca bokap gue meninggal. Nah, bokap gue meninggal juga di Rumah Sakit Sanglah, Bali. Bukan di sini. Karena bokap gue kan udah punya istri lagi. Istrinya. Jadi istrinya yang rawat, yang istri barunya. Kan gue punya adik tiri 3. Adik tiri 3 dari istri bokap yang baru kan.